ketemu lagi di Lu Barat, gue Timur. Ngomongin apa ya? Hai, apa kabar semuanya? Aduh, udah lama banget kita nggak ketemu. Hari ini kita mau ngebahas tentang diri kita. Selama ini mungkin kalian juga belum tahu dan belum kenal kita sebenarnya profesinya apa sih? Jadi kita mau ngomongin tentang profesi kita. Ya. Kita berdua nih. Jadi gue sama Eta itu kita udah temenan lama ya. Temenan lama dan secara profesi kita mirip tapi nggak mirip. Betul. Jadi kita ceritanya memperkenalkan diri. Kerjaan gue sendiri adalah seorang makeup artist dan gue lebih sering menganggap diri gue adalah seniman. Seniman. Udah dari tahun sejak 2005, 20 tahun dong. sekitar 20 tahun ya. Jadi pertama kali gue cerita dulu ya. Pertama kali gue kenal dunia makeup itu basically dari kampus, karena kan gue kuliah di kampus seni dan ada materi kuliah juga yang mempelajari tentang makeup. Emang itu tujuannya kah? Sebenarnya kalau dibilang tujuan atau cita-cita kali ya, gue nggak pernah kepikiran pengen jadi makeup artist sebenarnya. Tapi kayak sering di request gitu loh, makeupin gue dong gitu. Jadi ya sejak dari kuliah itu sebenarnya gue udah mulai makeup. Makin kesini tuh makin sering gitu di request untuk makeup. Dan gue tipikal orang yang kalau diminta ya gue kerjain gitu. Terus memutuskan, oke, makeup artist is my career gitu. Kayaknya tuh berjalan dengan waktu aja sih. Kayak lu belajar otodidak kalau menurut gue. Tapi lu nggak pernah les yang pernah. Oke. Pernah Karena memang tujuannya mau udah memutuskan mengambil karir ya, jadi sebagai bentuk profesionalisme asik. Gue memperdalam ilmu gue dengan belajar juga dong, kayak upgrade lah ilmu. Karena makeup ini sendiri kan nggak pernah berhenti gitu loh. Trennya tuh selalu baru dan kita harus adaptasi terus dan belajar terus gitu, nggak pernah stop. Lu ngikutin tren? Ngikutin juga, tapi untuk praktek itu lebih ke style menurut gue. Dan di kampus gue tuh, gue kan kuliah di kampus seni yang spesifiknya itu seni pertunjukan. Jadi memang untuk perform dan segala aspeknya itu gue pelajarin, termasuk makeup. Nah jadi gue pikir-pikir enak juga ya memperdalam ilmu yang salah satu bidangnya tuh ada di bagian pertunjukan itu. Setelah disadari ternyata gue bukan orang yang suka tampil, walaupun memang tadinya gue penari ya. Akhirnya gue memutuskan untuk gue berhenti perform, gue berhenti nari, dan gue akan jadi orang di balik layar. Banyak yang bingung sih waktu di Eta kan penari gitu, Eta kan dancer gitu, terus lah kenapa jadi makeup artist, kenapa gimana gitu kan. Terus banyak yang tantangan nggak waktu lu awal-awal jadi makeup artist gitu? Nah waktu kuliah kan materinya tuh tradisional dan lebih cenderung untuk perform tradisional untuk nari tradisional yang makeupnya makeup panggung. Jadi yang heboh ya gitu. Yang cetar dan on gitu, biru merah pink hijau yang warna-warni yang di langit menyala yang biru bangku. Sementara kan kalau di kehidupan nyata gitu kan nggak mungkin dipakai warna-warna yang ngejreng itu. Ya itulah fungsinya gue belajar lagi, akhirnya bisalah makeup natural dan bahkan itu jadi style gue sekarang. Aliran gue adalah naturalis makeup artist. Makeup artist juga ternyata ada alirannya. Sama kayak pelukis lah, abstrak gitu. Pelukis kan juga punya aliran. Nah, makeup artist juga ada alirannya masing-masing. Jadi kalau ada yang minta makeup bold itu bisa nggak? Bisa. Beda nggak harganya? Harganya tergantung event dan project juga sih. Gitu. Kalau kayak gitu kita lanjut ke jam kerja. Oke. Aduh, kayak mau ngelamar ini nih. Ngelamar di kerja di mana gitu, di interview. Buat teman-teman yang nonton, kalau mau ada extra question, extra pertanyaan boleh ketik juga di bawah. Buat Eta, kali ini kayaknya episode-nya khusus Eta aja. No, habis ini gantian. Pertama, kenapa independen? Terus jam kerjanya sebagai MUA independen tuh gimana? Independen. Kenapa gue nggak milih masuk ke salah satu, bukannya lebih pasti gitu kan? Kayak bridal atau kantor atau stasiun TV gitu atau kerja sama siapa? Iya betul, sama majalah tuh sama
satu institusi atau organisasi apa ini? Ya mungkin salah satu alasan kuatnya ya gue orangnya tuh bosenan. Gimana ceritanya? Ya karena apa ya, gue udah pernah ngalamin kerja di kantoran berapa kali gitu. Ya balik lagi kayak gue nggak betah gitu loh untuk komitmen mungkin di satu tempat yang bikin gue harus standby di situ terus-terusan gitu. Gue lebih suka Freedom. kebebasan, Set me free. mutlak, kemerdekaan yang hakiki. Jadi politik ya, tolong. Gitu. Jadi Oke. menurut gue ya kerja yang enjoy tapi bisa maksimal itu ya kerja dengan diri sendiri sih, mengatur diri sendiri gitu. Jam kerjanya ya ngikutin klien, jadi kayak by request, kayak mau order kita di order kita. Aduh, Anita panggilan. Dan hari itu saya juga panggil saya. Maksudnya di waktu apapun, dimanapun, kapanpun tuh kayak ya waktunya tuh ya fleksibel sih. Oke, siapa lagi? Oke. Terus tadi kan jam kerja tuh. Nih, jadi lu sebagai MUA gitu. Dunia MUA itu sebenarnya berkaitan sama apa aja sih? Apa cuman mentok that's it, I look pretty, cakep, alis, blush on lengkap, lipstick segala macam. Dari ini gue ya, POV atau pengalaman dan pengalaman gue sendiri. Jadi makeup artis itu nggak cuman semata-mata bikin kalian jadi cantik. Sambil makeup tuh kadang-kadang kan kayak sambil ngajak dia ngobrol, terus gimana, tanya-tanya lah style atau seleranya dia, terus dia lebih suka kayak gimana, jadi kayak interaksi gitu loh, antar personal ya, maksud gue lebih intim. Ini mungkin lebih ke what makes it, kenapa MUA itu kayaknya kerjaan yang spesial gitu kali ya. Jadi nah jadi ya itu selain untuk mempercantik juga untuk kayak menguatkan personal si kliennya itu sendiri, charm, persona sama charm gitu. Terus ada beberapa klien yang sebenarnya cantik tapi dia nggak pede gitu. Nah menurut gua, kalau gua sendiri sebagai makeup artist juga punya peran untuk buat dia jadi lebih percaya diri gitu. Kalau pengalaman gua dulu kan gua nggak suka gua termasuk orang tomboy, cewek tomboy yang apa itu lipstick, apa itu makeup ya kan. Pertama kali muka ini ketemu makeup ya, itu diajak sama teman. Terus begitu jadi kalimat pertama yang keluar dari mulut gue adalah ini siapa sih? Gitu. Baru itu lihat muka gue cakep gitu. Terus langsung yang bangga yang kayak gitu. Dan gitu, percaya diri kan maksudnya. Iya. Lebih kayak wah gitu. Iya, nggak nyangka si tomboy ternyata bisa cakep ya. Gitu. Aplikasiin produk ke media wajah itu sebenarnya gampang, siapapun bisa. Cuman untuk membuatnya jadi proporsional, pas dan bikin dia terlihat lebih percaya diri dan cantik itu butuh trik khusus sih menurut gua. Berarti si klien juga benar-benar harus hati-hati untuk pilih MUA gitu. Hati-hati dan lebih concern kali ya. Harus sama-sama fleksibel nggak sih jadinya gitu. Jadi makeup artisnya harus bisa memenuhi keinginan si klien, tapi kliennya juga harus tahu basically bahwa makeup artisnya ini stylenya itu seperti apa gitu. Beda sama di salon. Kalau di salon begitu datang duduk udah terserah mau di make upin kayak gimana, nggak ada sesi untuk konsultasi, nggak bisa itu ya kompromi ya. Iya. Pokoknya istilahnya kayak produknya semuanya pakein aja, bulu mata jenis apa pakein aja, jadi nggak ada interaksi sih menurut gua, nggak ada personality-nya ya. Bedanya gitu. Yang paling utama ya itu termasuk di tantangan jadi makeup artist. Jadi kita harus tahu secara detail maunya klien itu apa aja, jadi kita bisa bikin dia happy dan puas lah ya. Sama servis ya kan. Terus poin penting di jasa, poin penting dengan bekerja profesional di bidang jasa pastinya ya itu tadi kepuasan dari klien itu sendiri, karena selain kepuasan jadi lebih cantik, dia akan gini sih, marketingnya kita itu kadang-kadang dari mulut ke mulut. Betul. Jadi kepuasan klien adalah ketika dia bukan saat itu dia cantik aja, tapi saat dia mempromosikan kita ke orang lain gitu.
Oh, kayaknya lebih bermutu nggak sih kesannya? Iya. Salah, bukan bermutu Lebih ya. puas jadinya. Lebih ada bobotnya. Iya. Gitu ya. Pakai si A gitu, pakai eta karena eta halus smooth. Gitu ya. Servisnya memuaskan. Kan cewek profesinya, cewek panggilan yang harus memuaskan klien. Disensor. Call me gitu. Aduh, ini konteks kalau ada yang nonton ini. Kayak kalau di berita ya disensor kan. Nama saya Mawar, kerja saya adalah wanita panggilan. Nanti gue taruh burem di sini. Hai, konyol. Oke, jadi menurut lu value sebagai seorang makeup artist itu apa sih? Untuk mungkin dari rekan-rekan yang aduh kayaknya makeup gampang deh gitu. Tapi apa yang membedakan orang yang bisa makeup jago malah sama orang yang memang bekerja di bidang mengambil karir di bidang makeup artist Secara gitu. profesional. Secara profesional bedanya apa? Value, what is the value in it? Karena gue bisa belajar dari lu nih. Gue bisa jadi makeup artist gitu. Ya. Ini tuh menurut gue lebih ke jam terbang dan pengalaman ya, kayak proses gitu, nggak bisa instan. Jadi siapapun bisa makeup, siapapun bisa membuat dirinya terlihat lebih cantik dan percaya diri. Tapi nggak semua orang bisa melakukan itu ke orang lain, gitu. Dan tadi selain dia berperan sebagai pendongkrak rasa percaya diri klien itu juga sambil, kalau gue sendiri sambil gue makeup gue juga sambil ngajarin dia sih. Ya beberapa klien mungkin sambil makeup tuh sambil dia nanya-nanya ini apa, ini fungsinya apa. Tapi kalaupun dia nggak tanya, kadang-kadang gue juga sambil kasih tahu gitu, kenapa harus dibersihin dulu mukanya gitu, supaya ini. Jadi sambil ngobrol tuh sambil gue kasih ilmu ke klien supaya dia paham bahwa makeup itu nggak sekadar cuman apply produk doang Dan gitu. warna-warna Iya, sambil ngasih tahu juga bahwa warna ini nggak semua wajah tuh bisa pakai misalnya. Kita pernah ya share lipstick, Ya, nggak satu lipstick, cuma maksudnya satu lipstick yang sama dengan warna yang sama, di gue jadinya agak merah, di lu justru jadi agak di gua agak orange. iya gitu, jadi beda padahal dari lipstick yang sama gitu kan. Jadi ya pengetahuan yang menurut gua tuh minimal klien gua tahu lah, ngerti gitu, jadi gua share gitu. Ada cerita nggak? Cerita waktu jadi MUA dan ini yang kayak buset ini kliennya begini amat ya gitu. Aku tuh kalau ketemu klien kan suka gua tanya, Cici suka yang gimana makeupnya, Cici maunya bagaimana gitu makeupnya. Saya mau mirip Demi Moore. Oke. Gitu. Ini misalnya gitu ya. Iya. Oke. Marilyn Monroe. Kadang-kadang klien itu bisa lupa bahwa wajahnya beda sama wajah yang dia mau makeup kayak gini gitu. Oh, jadi saya mau A gitu, saya mau harus A gitu. Iya. Tapi fakta sama reality lagi gitu. Iya, jadi kayak saya mau makeupnya begini ya, dikasihlah foto gitu. Jadi dalam bayangan dia mungkin benar-benar persis plek gini gitu. Padahal kenyataannya kan wajah aja beda-beda karakternya gitu. Jadi kalau mau makeup itu kan biasanya kita analisa dulu wajahnya tuh modelnya kayak gini tuh lebih cocoknya bagaimana makeupnya, dan ini bisa nggak ya kalau stylenya kayak gini, nggak semua bisa dipukul rata lah istilahnya gitu. Terus ada klien ini? Ada juga banyak. Terus gimana responnya? Banyak sih, cuman ya kita mesti kasih dia ini juga pengertian. Ya kita bisa bikin style yang looknya seperti itu, cuman nggak bakalan bisa plek banget karena jenis wajahnya mungkin udah beda karakter. Terus itu dikomplain dong? Biasanya mereka baru ngerti ketika kita kasih penjelasan itu. Oh, jadi gimana sih? Kok saya kan maunya begini gitu. Saya mau yang lebar ini jadi tipis ini. Kenapa nggak bisa? Ayo dong tanggung jawab gitu. Nah, kayak misalnya gitu ya. Tapi Cici bisa kok, tapi Cici kayaknya harus operasi. Oh. Jadi jawabannya itu tergantung mood. Oh ya, ada sih yang kayak klien misalnya ngebahas tentang
keriput atau kerut ya, atau tekstur lah. Nah kita mesti kasih tahu bahwa tekstur itu nggak bisa ditutupi dengan produk makeup. Jadi nggak bisa ya langsung ini kan dempul nih, apa tuh sebutannya dempul itu? Apa foundation? Iya itu. Ya. Bukti saya nggak tahu makeup. Foundation nggak bisa langsung plok gitu kayak tanah liat gitu dimasukin ke dalam gitu. Nggak kayak di apa video-video yang udah banyak filternya itulah ya, tiba-tiba mulus gitu wajahnya, nggak gitu. Oke, jadi ada beberapa kasus atau kondisi di mana ya makeup itu nggak akan bisa menutup sempurna. Karena makeup itu basically bukan untuk menutup kalau menurut gue sendiri ya, tapi untuk apa ya, mengkoreksi jadi, sama mengeluarkan charm itu tadi, nah, karakternya itu untuk lebih ditonjolkan gitu loh, bukan diubah ya. Itu ada apa namanya klien yang unik gitu mungkin buat lu? Oke. Karena orientasi gue waktu kerja tuh biasanya lebih benar-benar mau bikin kliennya puas gitu. Jadi walaupun kadang-kadang durasinya itu nggak cukup gitu, tapi gue akan bikin tuh maksimal gitu loh. Jadi kliennya tuh karena dia mau makeupnya bebas, terserah gitu kan. Anak ditanya maunya makeup gimana, terserah, yang penting cantik gitu. Itu bahaya nggak sih sebenarnya kalau klien bilang itu terserah gitu? Nah kalau udah itu kayak kita malah jadi PR gitu kan, kadang ya bukannya kita happy, tapi kalau gua sendiri jadi PR karena oke, terserah. Jangan bilang terserah. Please don't say terserah. Karena ujung-ujungnya nih terserah itu adalah formalitas. Terserah, tapi saya ekspektasinya mau begini gitu ya. Oke. Jadi setelah terserah itu waktu di handle makeupnya tiba-tiba dia kurang serak gitu misalnya, karena aduh kurang ini nih, aduh kayaknya kurang ditonjok pipinya gitu ya. Jadi terserah itu adalah keinginan yang terselubung. Tapi nggak berani disampaikan. Iya, sebenarnya tuh dia ada request, cuman dia bingung gitu. Tips dari gua tuh lebih kayak gali lagi itu klien maunya gimana gitu. Sebagai MUA ya, sebagai MUA berani gali klien gitu. Cari tahu sebanyak mungkin style dia kayak gimana, dia maunya gimana, kita pelajari mukanya, kita koreksinya gimana gitu. Ini kayak tips-tips. Jadi nggak bisa satu skill semua muka gitu ya? Nggak bisa. Semua wajah nggak bisa ya? Dipukul rata. Makeup itu bukan sulap dan sihir, ya, tapi skill dan teknik. Betul. Dan terutama hati kali ya. Oh ya, itu nomor 1. Pastiin tanya, udah puas belum, suka nggak, gini gitu. Jadi kedepannya dia bisa marketingin kita. Itu tujuannya. Itu poinnya. Gitu. Jadi ya itulah profesi ya. Dan beberapa tantangan juga tips-tipsnya. Ya.